Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan cobain ganti ROM lagi ke Magic X yang terbaru ya. Karena baru aja update kemarin yang versi 13.1 dan itu katanya saya lihat di deskripsi sudah fix untuk semuanya ya, katanya sih. Fix untuk semua, dan di catatannya dibilang sih juga kalau lebih baik flash ROM-nya dihapus semua ya, kayak sistem data dan cache Dalvik gitu biar lebih bekerja dengan sempurna katanya. Dan juga untuk kameranya dibilang lebih baik dimatikan watermarknya biar untuk di potretnya juga, katanya sih begitu saya lihat dari deskripsi ya. Dan karena itu saya pengen cobain juga ya. Saya pengen lihat apakah cuma itu doang atau ada perubahan yang lain ya. Saya nggak tahu, makanya saya pengen cobain ya. Karena saya juga betah banget di ROM Magic X ya sebenarnya. Itu enak banget. Dan sebelum itu saya masih pakai di ROM Corvus ini guys. Padahal ini enak banget, baru aja saya ganti padahal dari Magic ya. Dan di ROM ini saya juga sudah pakai custom kernel dari Panda yang terbaru 5.8 ya. Dan ini sudah stabil banget, saya ngerasa cocok banget di ROM Corvus ini, smooth banget, layar licin, dan buat sosial media juga nggak panas ya, ini adem, enak lah pokoknya guys buat game, apalagi layarnya licin banget, ini buat sosial media aja enak, apalagi buat ngegame ya. Tapi kalau kalian pengen lihat video full reviewnya, sekalian installnya di video yang sebelum ini ya. Oke guys, jadi kita akan cobain langsung ganti ROM aja ya, dan kita lihat gimana. Oke guys, jadi di sini saya pakai TWRP dari Pit Black Recovery yang terbaru 291 official ya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain ya nggak apa-apa sih, terserah, cuma saya rekomendasikan pakai yang kayak saya biar enak ya. Dan kalau kalian belum flash firmware sebelum ini ataupun belum pernah sama sekali, kalian flash firmware juga sebelum kalian ganti ROM ke Magic ini ya, kalau kalian belum pernah. Dan kita cek dulu file ROM-nya dulu ya. Oke guys, kalian bisa lihat di sini saya sudah koleksi banget ROM dari Magic ya. Dari yang pertama 13.0, 13.0 versi kedua, dan sekarang 13.1 ya, yang paling baru, dan katanya sudah fix untuk semuanya, fix everything ya katanya sih. Tapi kita nggak tahu, selain itu nggak disebutin juga apa yang baru atau ada yang dirubah. Dan kita lihat aja ntar guys ya, karena filenya sudah ada, jangan sampai di wipe dulu nih guys. Sabar, dan kita wipe dulu ya sebelum kita flash ROM. Kalian bisa wipe yang 4 ini, bisa kalian mau wipe vendor juga bisa ya, jadi terserah sih. Tapi saya di sini pakai yang 4 ini aja ya biar cepat. 4 ini doang, dan kita langsung wipe. Selesai di wipe ini kalian cari file dari Magic X itu ya. Oke, ini dia Magic X yang 13.1 yang terbaru saat ini ya, dan sudah fix. Kita langsung swipe guys. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Dan di prosesnya ini memang lama guys ya, karena saya sudah 2 kali install ROM ini sih sebenarnya, dan ini proses flashnya lama, bootingnya juga lama, jadi harus ekstra sabar buat nunggu ya. Dan ini versi 13.1 yang terbaru, dan tungguin aja bentar. Dan di ROM Magic X ini sudah include dengan GAPS ya, jadi beda kayak ROM MIUI Cina guys. Oke guys, jadi baru aja kelar untuk flashing ROM-nya ya, dan di sini kalian bisa langsung reboot sistem guys. Oke, dan langsung aja kita reboot sistem dan tungguin ya. Oke guys, dan langsung aja dia masuk di boot animasi ya. Jadi ini cepat banget.
lebih enak sih, lebih cepat dari yang sebelumnya saya coba di versi sebelumnya. Dan di sini kita tunggu aja, ini sudah sukses ya. Jadi tungguin aja guys sekarang. Dan dari boot animasinya sendiri belum ada perubahan ya, masih sama aja nih guys untuk boot animasinya, kita tungguin. Oke guys, jadi di sini kita baru aja masuk di registrasi awal ya. Dari sini saya sudah tahu kalau kayaknya ini gak ada bahasa Indonesia guys. Dan kita cari, dan memang bahasanya masih tetap sama ya, gak ada perubahan. Untuk dari bahasa kita pakai bahasa Inggris ya. Dan di sini kita next saja ya, karena kita next saja, kita skip aja. Oke guys, ini dia home screen dari ROM Magic X ya, dan kalian lihat di sini dari aplikasi bawaannya seperti ini ya. Ada FM radio, cuma kayaknya sudah fix semuanya ya dari yang dibilang. Dan di sini juga ada screen recorder. Screen recordernya frame rate-nya bisa sampai 60 fps ya, sudah lumayan. Jadi buat yang pengen rekam layar sambil ngegame jadi enak ya. Dan apalagi sudah dibilang ini fix untuk semuanya ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau kalian nanya ada bug atau enggak, bugnya di mana, ini sudah fix ya. Dan kayak gini ya. Dan mungkin review selanjutnya lebih enak lagi ya, nggak perlu ribet. Dan kita cuma sekedar review baterai dan penggunaan ngegamenya aja guys. Dan untuk di kameranya di sini juga sudah enak ya. Dan ini pakai kamera biasa nih kayaknya guys. Ini dynamic modenya nggak ada ya. Dan dibilang dari deskripsi sih disuruh matiin watermark sih katanya ini, tapi sudah mati watermarknya, jadi dibiarin aja. Portraitnya juga bisa, jadi masih aman ya. Dan kita lihat dari setting, kita lihat ada yang berubah enggak ya. Dan kita lihat di all spec guys. Dan di sini all spec-nya CPU-nya 2,0 GHz ya. Android versionnya tetap Android 10. Dan di sini kernelnya pakai yang lain ya. Jadi pakai kernel kayak gini buat kernelnya. Jadi mudahan ini lebih baik dari kernel yang sebelumnya untuk performa dan hemat baterainya, mudahan guys ya. Dan kita lihat yang lainnya. Dari lokasi kayaknya enggak terlalu penting, kita lihat yang penting-penting aja ya. Dan di sini sudah lumayan banyak ya untuk pilihan jaringannya guys. Pilihan jaringannya ada 4G only ya, sudah lebih bagus lagi. Dan kita lihat kalau lokasi sih harusnya sudah fix dari lock screen kayak gini settingan fitur-fiturnya. Jadi sama aja kayaknya nih ya. Dan dari display kita lihat dark mode ada ya. Dan kalau yang ini kita lihat ini kayaknya sama. Sama ya. Baterai icon stylenya biarin. Jadi itunya sama. Dan di sini juga ada face unlock ya. Tapi saya sudah masukin fingerprint dan kita cobain, ini cepat banget responnya, sudah lebih stabil ya, stabil banget, sudah enak. Dan di baterai kita belum bisa review guys, cuma mungkin lebih singkat untuk besok tes game sama review baterai ya. Dan di sini masih salah satu paling kurangnya di sini bahasa Indonesianya nggak ada ya. Cuma ada bahasa Inggris dan bahasa yang lain, cuma sayang banget sih sebenarnya. Dan di full screen displaynya kayaknya lebih stabil ini ya, karena sebelumnya masih kadang suka nge-lag ya untuk full screennya, apalagi mau di swipe gini agak susah. Kayaknya ini sudah fix juga mungkin ya, cuma nantilah kita di reviewnya guys. Dan yang lain di sini ada tetap floating window, video toolbox, game turbo tetap ya. Dan kayak gitu. Jadi
kelihatan yang paling menonjol berbedanya sih di sini dari kernelnya doang guys, dan sisanya sih katanya kan fix ya. Cuma nanti kita tes satu-satu, saya akan tes dan di video selanjutnya saya akan review juga ya apakah beneran fix. Dan kalau kalian pengen tanya sesuatu kalian bisa komen ya, mau dicek yang dimana untuk di ROM Magic ini lagi, oke? Oke guys, kayak gitu doang review singkatnya dan buat installnya. Jadi ini kalian bisa ikutin kalau buat installnya dari awal. Dan kalau kalian pengen cobain file ROM dari ini kalian bisa cek di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh ya guys, dan kita belum liatin dari status bar ya. Dari status barnya di sini kayak lebih rapat lagi yang saya perhatikan ya. Lebih rapat ya, nggak terlalu melebar begitu nih, dan yang lainnya sih sama aja, cuma kelihatan interface tampilannya yang agak sedikit berbeda kayak gitu doang, oke?